Tutorial membuat Google Form adalah yang pertama kalian pergi ke akun Google kalian, lalu ketik drive.google.com. Setelah itu, drive Google akan terbuka. Lalu klik drive saya, klik lainnya dan pilih Google Form atau Google Formulir. Setelah itu, kalian klik formulir kosong. Setelah formulir kosong terbuka, kalian bisa mengisi judul dan pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian ajukan. Setelah selesai, klik simpan. Setelah itu, kalian bisa membagikan form yang telah kalian buat. Materi kuliah selanjutnya yang saya dapatkan adalah saya mengetahui 14 rumus pada Microsoft Excel. Rumus yang pertama adalah rumus sum. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam sebuah kumpulan data. Rumus yang kedua adalah rumus count. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu kumpulan data yang dipilih. Rumus yang ketiga adalah rumus average. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang dihasilkan dari kumpulan data yang dibuat. Rumus yang keempat adalah rumus if. Rumus ini digunakan untuk melakukan uji coba logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus yang keempat adalah rumus sum if. Rumus sum if ini merupakan gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu sum dan if. Sum berfungsi sebagai penjumlahan dan if berguna untuk menentukan true or false. Rumus yang keenam adalah rumus count if. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyak data pada sebuah kumpulan data yang memenuhi kriteria tertentu. Rumus yang ketujuh merupakan rumus proper. Rumus ini digunakan untuk mengubah huruf kapital di huruf pertama pada teks. Rumus yang kedelapan adalah rumus upper. Rumus ini digunakan untuk mengubah semua teks menjadi huruf kapital. Rumus yang kesembilan adalah rumus lower. Rumus ini digunakan untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Rumus yang ke-10 merupakan rumus left, mid, right. Rumus ini merupakan rumus teks pada Microsoft Excel yang dapat mengambil 3 bagian dari teks sebelah kiri, 3 dari tengah, dan 3 dari kanan. Rumus yang ke-11 adalah rumus len. Rumus ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter dari teks yang telah kita buat. Rumus ke-12 adalah rumus round. Rumus ini digunakan untuk menghilangkan beberapa angka di belakang koma. Rumus ke-13 merupakan rumus concatenate. Rumus ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kata. Rumus yang terakhir atau rumus yang ke-14 adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus ini digunakan untuk mengambil data pada tabel lain dengan cara vertikal dan horizontal. Pendalaman materi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang berarti untuk mengambil data pada tabel lain dengan cara vertikal dan horizontal adalah jika menggunakan false pada akhir rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, maka data yang tidak tertera di tabel bantu tidak akan ditampilkan oleh sistem. Tetapi, jika kita tidak menggunakan false pada akhir rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, maka data yang tidak tertera di tabel bantu, sistem akan tetap menampilkan data pada data terakhir. Di kuliah selanjutnya, saya mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan di Microsoft Excel. Cara membuat laporan keuangan pada Microsoft Excel yang saya ketahui, dalam membuat laporan keuangan di Microsoft Excel, kita dapat mengkolaborasi antara rumus if dan or, serta fungsi conditional formatting untuk membuat tabel secara otomatis. Materi terakhir yang saya dapatkan adalah saya mengetahui tutorial bagaimana cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Tutorial membuat grafik, yang pertama yang kita butuhkan adalah data tabel. Selanjutnya, blok tabel yang ingin kita masukkan ke dalam grafik. Sel-sel dalam tabel akan menjadi sumber data untuk grafik. Dari tab insert, pilih chart yang kita inginkan. Selanjutnya, pilih jenis grafik yang diinginkan dari menu drop-down. Grafik yang dipilih akan dimasukkan ke dalam chart. Baiklah, itu tadi rangkuman materi dari pertemuan 8-14 pada